Jadi guru 9% dari APBN itu gaji guru. Ini juga tadi secara semua lalu, kenapa saya tolak moratorium guru itu? Sederhana aja, saya itu hanya urusan 10 menit. Jadi mengatur negara ini tidak perlu panjang-panjang. Saya cuma tanya sejak pada suatu pertemuan, berapa jumlah guru Indonesia? Bilang sekitar 2.100.000 lah itu. Oke, 2 juta ya. Guru mengajar berapa lama? Ada bilang, ya kira-kira 30 tahun. Oke, berarti tiap tahun ada pensiun 3,3%. Murid bertambah berapa? Hanya berapa penduduk murid itu? 1,5% murid bertambah tiap tahun. Karena penduduk bertambah 1,5%. Jadi 4,8% harus guru ditambah. Karena itu oke, kalau mereka 200.000 berarti 100.000. Mulai sekarang besok kasih tahu bahwa kasih guru 100% per tahun. 10 menit selesai persoalan. Tidak perlu ada seminar begini untuk menambah itu. Itu kan sederhana aja. Karena kalau tidak ditambah 100.000 per tahun, maka sekolah akan kosong isi gurunya. Karena mesti pensiun dia. Nah, itu sedikit bagaimana mengatasi pendidikan. Tidak perlu repot-repot amat sebenarnya. Ya. Jadi, tapi sama juga. Kenapa kabupaten selalu bertambah? Iya ini. Ongkos yang besar kabupaten provinsi. Moratorium tidak boleh tambah-tambah lagi. Sudah tidak tertulis sampai sekarang moratorium berjalan. Karena memang tidak penting untuk menambah terus kabupaten, menambah provinsi terus menerus. Nah, di belakang daripada semua pendidikan itu ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari, siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, rektor ITS, ada Anis, direktur Pramedina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Minta maaf sekalian. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan ini? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk karena bagaimana berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa di yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, dirutnya gimana itu, CEO-nya gimana, baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita cari bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai? Jadi sejarah pendidikan Indonesia memang selalu berubah-ubah di bidang pendidikan ini. Jadi tidak bisa mempunyai pendidikan dasar. Tapi prinsip pokoknya ialah kita ingin anggaran ekonomi kita susah itu. Pahami dulu itu. Utang banyak. Jadi
apapun kita mau gugat hari ini, Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silakan aja gugat. Tapi tidak ada uangnya mau apa. Suruh pinjam lagi. Di mana pinjamnya lagi? Siapa yang bayar bunganya? Jadi langkah dari situ, maka yang harus kita lakukan ialah bagaimana efektivitas anggaran. Bukan menggugat anggaran. Bagaimana kita negeri ini efektifkan anggaran yang ada.